Halo minasang, watashi no namae wa Royani desu, kurasu no ni rumah. Seperti biasa minasang, hari ini hari Selasa, tanggal 9 Juni 2026, saya Royani di sini akan membahas atau mengulas kembali materi yang sudah saya pelajari di kelas tadi pagi ya minasang. Oke minasang, tanpa berlama-lama, simak dan tonton terus ya videonya. Oke minasang, kembali lagi bersama saya Royani. Seperti biasa minasang, hari ini hari Selasa tanggal 9 Juni 2026 saya akan membahas atau mengulas kembali materi yang sudah saya pelajari di kelas tadi pagi ya minasang. Oke minasang, tanpa berlama-lama kita langsung saja ya mulai bahas materinya. Oke minasang, untuk yang pertama di sini poin yang pertama kita akan membahas tentang sorede ya minasang. Sorede sendiri artinya yaitu karena itu ya minasang, atau kala begitu, atau lalu, yaitu takai benda ya minasang. Jadi sorede ini digunakan untuk menunjukkan hubungan sebab akibat ya minasang. Nah, di sini contoh yang sudah saya buat ada amega furimashita sorede ini imashita. Jadi kita terjemahan dari sini dulu ya. Hujannya telah turun sorede, karena itu saya di rumah saja gitu. Ini imashita, ada di rumah saja gitu. Oke minasang, ke bunga yang kedua ini ada sore ini, yaitu artinya selain itu. Di sini sudah saya buat contoh kalimatnya juga. Jadi sore ini adalah kalimat untuk menambahkan informasi tambahan ya minasang. Di sini contohnya ada kono mise no ryori wa yasui desu, sore ni oishii desu. Ini wa masakan toko ini yasui ya murah, sore ini selain itu oishii desu enak. Lalu ada sore tomo yang artinya ataupun ya. Jadi sore tomo ini kalimat untuk pilihan dalam kalimat tanya ya minasang. Di sini ada contoh kalimatnya. Kohi ni shimasu ka? Sore tomo kocha ni shimasu ka? Jadi mau kopi atau mau teh gitu. Kalimat pilihan ya minasang. Oke minasang, kemudian ada soste yang artinya kemudian. Jadi soste sendiri ini yaitu kalimat digunakan untuk menghubungkan suatu kegiatan ya minasang, urutan kegiatan gitu. Di sini sudah saya buat kalimatnya. Jadi ada asa okimashita soste kao o araimashita. Ini wa pagi hari saya bangun, kemudian saya mencuci muka gitu. Jadi gitu saja minasang untuk penjelasan tentang sore ni, sore tomo dan soste. Kemudian di sini ada bunga berikutnya yaitu dake ya minasang. Dake sendiri artinya hanya atau cuma saja. Jadi dake ini sumaseng, lupa saya minasang. Kemudian ada, sebentar saya buka dulu buku praktisnya ya, target bongkainya. Nah jadi di sini selain tadi ya ada soste, ada ende juga ya minasang. Jadi ende ini juga artinya kemudian. Jadi kata sambung santai untuk percakapan lisan sehari-hari ya minasang. Contoh kalimatnya seperti ini contohnya. Sumaho ga kawarete de atarashi no kata. Ponselku rusak gitu, terus aku beli yang baru gitu. Lalu ada sostara, kalau begitu terus setelah itu, yang artinya digunakan untuk suatu tindakan menghasilkan kondisi berikutnya gitu. Contohnya masugo ite kudasai sostara ikiga arimas. Ini wa silakan jalan lurus, setelah itu ada stasiun. Oke, ada di sini lanjutnya ada
suruto ya kalau begitu atau dengan begitu. Digunakan untuk menunjukkan akibat yang pasti terjadi setelah melakukan suatu hal. Contohnya kono botan o shimasu, shou suruto mizu ga demasu. Tekan tombol ini, dengan begitu air akan keluar. Oke minasang, lanjut ya yang tadi sempat tertunda, itu ada dake ya minasang. Jadi dake sendiri ini artinya hanya ya minasang, menyatakan batasan tentang suatu hal, bisa diikuti dengan kalimat positif juga. Contohnya ini sudah saya tulis, ada hiragana dake yomimasu, saya hanya bisa membaca hiragana. Gampang ya minasang. Oke lanjut saja ke berikutnya, ada shika ya di sini minasang. Jadi shika sendiri ada shika arimasen ya, artinya hanya juga. Jadi penjelasannya sama seperti dake, tetapi wajib diikuti dengan kata kerja negatif ya minasang. Arimasen untuk benda mati, imasen untuk makhluk hidup. Artinya bernuansa tidak ada lagi selain itu gitu, hanya memakai shika ya minasang. Jadi contohnya di sini ada saifuni hyakueng shika arimasen, imiwa di dompet hanya ada 100 yen, gak ada lagi gitu ya. Nah, ini untuk negatifnya ya. Nihongo shika hana shimasen, artinya saya hanya bisa bicara bahasa Jepang ya. Jadi hanya satu-satunya gitu, nggak ada yang lain minasang. Oke itu saja sih minasang. Sama ya, shika yang negatif ini penjelasannya sama yang di atas. Untuk kata kerja negatif di akhir kalimat gitu. Oke lanjut ya. Oke minasang, sugi di sini selanjutnya ada amari ya minasang. Ini target bungkainya di nomor 332 amari ya, yang artinya tidak begitu minasang. Jadi amari sendiri ini suatu kalimat atau pola kalimat untuk menyatakan bahwa sesuai hal atau kadar intensitasnya itu rendah ya minasang, wajib diikuti bentuk negatif juga seperti yang tadi ya shika ya. Di sini untuk contoh kalimatnya ada kano jowa amari tabemasen, dia atau dia perempuan tidak begitu banyak makan ya minasang, tidak begitu banyak makan, tidak terlalu banyak makan. Sugi lanjut di sini, lalu ada zeng ya minasang. Zeng artinya sama sekali, zeng wakarimasen, sama sekali tidak mengerti gitu. Artinya pola kalimat ini digunakan untuk menyangkal ya minasang, menyangkal suatu secara total atau penuh, wajib diikuti negatif juga. Di sini ada bentuk kalimatnya kyowa zeng samu kunai desu. Jadi hari ini sama sekali samu kunai, tidak dingin ya minasang. Zeng wakarimasen. Lalu setelah zeng ada naka ya minasang, jarang atau artinya kadang-kadang, tak kunjung juga. Jadi naka ini pola kalimat digunakan ketika sesuatu yang diharapkan atau yang diperkirakan itu terjadi ya minasang, ternyata sulit atau butuh waktu lama untuk terwujud, wajib diikuti kalimat negatif juga. Di sini ada bus juga, naka kimasen, busnya tak kunjung datang gitu, tak kunjung atau nggak datang sama sekali ya. Lalu di sini ada ja atau dewa, kalau begitu. Kata sambung yang digunakan untuk memulai kalimat baru berdasarkan situasi yang baru saja ya minasang dibahas atau didengar. Ja lebih santai, sedangkan dewa ini lebih formal ya minasang, digunakan untuk formal. Contoh kalimatnya di sini ada jamatashita, kalau begitu. Sampai jumpa besok. Ini sering kita lontarkan juga ketika sebelum pulang atau meninggalkan kelas. Jamatashita disampai, kalau begitu sampai jumpa besok. Jadi asal-usulnya dari sini ya minasang, jamatashita kalau begitu sampai jumpa besok. Dewa matashita juga boleh.
Kalau bentuk formalnya kan pakai dewa, kalau bentuk biasanya pakai ja saja. Oke, minasang, sugi, kita berlanjut ke target bunga yang selanjutnya 336 ya minasang, kanarazu. Oke minasang, lanjut selanjutnya di sini ada kanarazu ya minasang. Kita akan membahas tentang kepasti-pastian di sini ya. Di sini yang pertama ada kanarazu yang artinya pasti ya minasang, suatu harapan di sini ya. Jadi pasti, jadi harus objektif ya minasang, hukum alam gitu. Digunakan untuk menyatakan kepastian tingkat tinggi. Presentasinya 100% yang bersifat objektif ya minasang, hukum alam atau janji kewajiban yang mutlak harus dipenuhi tanpa pengecualian. Contohnya Asani Naruto Kanarazu Taiyo ga noborimasu, ketika pagi tiba matahari pasti terbit. Ya pasti ya minasang, itu sudah menjadi hukum alam. Lalu di sini ada Zetai, artinya pasti atau mutlak, menyatakan kepastian mutlak ya minasang, berdasarkan keyakinan subjektif atau tekad pribadi si pembicara. Jadi tidak peduli apapun yang terjadi. Sangat sering digunakan baik dalam kalimat positif ataupun kalimat negatif ya minasang. Contoh kalimatnya di sini ada kono shiken ni zetai goukaku shimasu. Saya pasti lulus ujian ini. Harus ya minasang, harus, semoga Jati juga lulus, amin. Lalu di sini ada zehi yang artinya pasti juga, tentu saja, harapan atau ajakan ya minasang, sangat berharap gitu. Di sini zehi untuk menekan ya keinginan yang berpasangan dengan bentuk ajakan ya minasang. Tomasho bisa, permohonan tekudasai bisa, atau keinginan tai juga bisa. Contoh kalimatnya di sini ada zehi watashi no uchi ni kite kudasai. Ini wa sangat berharap atau pasti, sangat tentu saja berharap gitu ya, silahkan datang ke rumah saya gitu. Menaruh harapan besar ya di sini zehi itu. Lalu di sini ada kito yang artinya pasti juga atau kemungkinan besar. Jadi mengekspresikan dugaan ya misalnya perkiraan atau asumsi kuat dari pembicara. Tingkat kepastiannya ini kalau kito sekitar 80-90% ya misalnya, sering diikuti oleh akhiran dugaan seperti desho atau to omoimasu. Sini ada contoh kalimatnya, ashita. Ashita wa kito ii tenki desho. Besok cuacanya akan bagus gitu. Oke, lanjut di sini ada tashika nih, yang artinya pastinya. Tashika sendiri ini digunakan si pembicara ketika membenarkan atau mengakui suatu fakta ya misalnya yang sudah jelas, nyata, atau disepakati bersama tanpa keraguan. Contoh kalimatnya korewa tashika ni kare no kabang desu, artinya ini pasti memang benar tas milik dia gitu, pastinya gitu ya. Oke minasang, lanjut ya. Oke minasang, lanjut ya, kita ke target bunga yang berikutnya. Di sini ada nomor 341 ya, kita lanjutnya. Oke minasang, jadi di sini nanti saya akan membacakan saja ya minasang penjelasannya dan contohnya, karena target bunganya cukup lumayan banyak untuk memperpendek durasi gitu, yang penting jelas. Jadi saya sebutkan saja penjelasannya ya minasang. Oke, di sini ada yato ya minasang. Yato sendiri ini artinya akhirnya ya minasang. Fokus ke nomor 341. Jadi kata yato ini dipakai setelah usaha keras ya minasang, yang hasilnya biasanya hal yang positif gitu. Untuk contoh kalimatnya ada yato sukudaiga owarimashita. Ini wa akhirnya sukudai saya telah selesai gitu minasang. Lalu lanjut ke nomor 342. Di sini adalah ada kekyoku, artinya yang pada akhirnya ya minasang.
menunjukkan hasil akhir, hasilnya bisa baik atau buruk. Contoh kalimatnya ada Kyoku amega furimashita. Imiwa, pada akhirnya hujan pun turun. Hujan turun gitu ya. Lalu ada Toto, akhirnya juga fokus ke nomor 343. Jadi Toto ini dipakai setelah menunggu lama ya minasang, biasanya untuk hal yang menyedihkan gitu. Contohnya di sini ada contoh kalimatnya Toto tokei ga owaremashita. Imiwa, akhirnya jamnya rusak gitu. Sedih ya minasang. Lalu ada Saiking 344. Azan dulu ya minasang sebentar. Oke minasang, lanjut ya. Tadi sampai ini ya, Saiking nomor 344. Ya, Saiking ini artinya akhir-akhir ini ya minasang, sama dengan Konogoro ya. Jadi menunjukkan waktu yang sekarang gitu. Contohnya kayak Saiking totemo atsui desu gitu. Akhir-akhir ini sangat panas. Seperti itu minasang, gampang ya. Lalu lanjut, di sini ada desne, artinya ya. Sebagai konfirmasi ada deshone kan ya, itu pasti konfirmasi juga. Lalu desho, kalau desho ini artinya lo sudah pasti ya minasang. Lalu kita bahas tentang desne dulu, artinya ya gitu. Untuk meminta persetujuan ya minasang, contohnya kayak kyo wa ii tenki desne, hari ini cuacanya bagus ya gitu. Kayak ada suatu pertanyaan gitu, masih agak menanyakan gitu ya. Lalu untuk yang deshone, untuk memastikan, kalau deshone ini untuk memastikan sesuatu ya minasang, pembicara sudah merasa yakin gitu. Seperti ashita wa yasumi deshone, besok libur kan ya gitu. Nah, lalu untuk desho, kayak di sini. Desho di sini itu yang sudah pasti ya minasang. Lalu desho ini untuk memberikan informasi baru. Contohnya kayak korewa watashi no hon desho. Ini buku saya loh gitu. Watashi no korewa watashi no hon desho. Ini buku saya loh gitu. Gampang ya minasang. Oke, lanjut ya ke bunga berikutnya. Masih banyak ini minasang targetnya. Kita lanjut ya. Oke minasang, lanjut ya ke nomor yang 348. Kita akan membahas tentang no nakane. Artinya di dalam ya minasang. Di sini ada tanda P itu, yaitu kalimat pasif ya minasang. Nah, kalau untuk no nakade ini dalam juga, yang artinya di, yaitu aktif ya minasang, karena menggunakan partikel D. Kita ke no nakane dulu. Jadi digunakan untuk menunjukkan posisi atau keberadaan di dalam suatu ruangan yang minasang, wadah atau area yang tertutup. Dalam pola no nakane biasanya diikuti dengan kata kerja keberadaan seperti imas, ada orang atau hewan, atau arimas, ada benda mati. Sedangkan no nakade di dalam diambil diantara, digunakan jika ada suatu aktivitas tersebut atau pemilihan di dalam area tersebut ya minasang. Untuk nonakan dulu ya minasang. Untuk contoh kalimatnya seperti ini, kyoshitsu no nakade benkyo. Nakane dulu ya. Kabang no nakane seifu ga arimasu. Ada dompet di dalam tas gitu. Untuk yang D-nya, yang aktif nih ya, kyoshitsu no nakade benkyo shimasu, belajar di dalam kelas itu. Aktif yang minasang, suatu kegiatan aktif. Untuk ini yang nonakane ini untuk yang pasifnya seperti tadi yang minasang contohnya. Oke, untuk yang di bawahnya ada uchi naka, dalam juga, digunakan untuk menyatakan batasan waktu, kondisi atau lingkup kelompok tertentu, selama atau diantara di dalam kelompok ya minasang. Sering dipakai untuk melakukan sesuatu sebelum kondisinya berubah, atau memilih sesuatu dari sebuah
kelompok gitu. Wakai uchi ni iro na kuni ikitai desu. Selagi atau dalam masa muda saya ingin pergi ke berbagai negara gitu contohnya. Oke, langsung satu ya misal kita ke kak atau gitu ya misal pola kalimat ini digunakan untuk memberikan pilihan antara dua hal atau lebih ya minasang, menghubungkan kata benda atau kalimat untuk menyatakan pilihan atau pilihan B. Contohnya seperti itu. Untuk contoh kalimatnya, astawa ameka yukika furimas, besok akan turun hujan atau salju gitu, begitu ya misal. Lalu shi ini artinya lagi pula ya misal, digunakan untuk menyebutkan beberapa alasan setara dengan menyatakan sudah atau lagi pula gitu. Digunakan untuk ketika ingin memberikan lebih dari satu atau alasan dengan karakteristik yang berbeda lah tentang suatu hal gitu. Pola ini juga dibuat kalimat terasa lebih casual atau meyakinkan ya. Contohnya kono mise wa yasui shi oishii shi itsumo nigiyaka desu. Toko ini murah dan lagi pula enak, makannya selalu ramai gitu. Jadi ada perbandingan, lalu ada ininya juga keterangannya ya. Misal ada lagi kyowa ame dashi shamuishi dakaketaku nai desu. Hari ini hujan dan lagi pula dingin, jadi saya tidak mau keluar rumah gitu. Oke, sugi. Oke, minasang, sugi ya. Di sini ke nomor yang 353, fokus ke sini ya minasang. Jadi di sini ada ya nado, jajaran kata benda dan lain-lainnya minasang, digunakan untuk pola kalimat ini beberapa contoh benda gitu, kata benda dari banyak benda yang ada, artinya dan lain-lain. Contohnya sukue no ue ni hong ya pen nado ga arimas, di atas meja ada buku dan pulpen dan lain-lain. Contohnya seperti itu ya minasang, menyebutkan lebih dari 2 atau 3 gitu ya. Lalu di bawahnya ada tari ya, tari shimas gitu. Jadi jajaran kata kerja dan lain-lain. Pola tari shimas ini digunakan untuk menyebutkan beberapa contoh kegiatan ya minasang, kata kerja yang dilakukan pergantian atau acak. Contohnya seperti Nichiobi wa kaimono shitari, terebi yo mitari shimasu. Jadi hari Minggu saya belanja dan menonton TV. Seperti itu minasang. Jadi artinya melakukan kegiatan dan melakukan ini itu gitu, seperti itu ya. Lalu di sini ada toka-toka ya minasang, di sini ada toka-toka. Jadi toka-toka ini seperti halnya minasang, pola ini mirip dengan nomor tadi ya 353 dan 354, tetapi bahasanya jauh lebih santai, casual saat mengobrol, artinya seperti halnya atau ya minasang. Contoh kata pola kalimatnya seperti ini, misalkan keki toka chokoreto toka ga suki desu, saya suka yang seperti kue atau coklat gitu. Yasumi no hiwa game o shitari toka netari toka shimasu, pas hari libur saya bermain game atau tidur gitu. Nah, sama saja ya, pilihan gitu. Lalu di sini ada, setelah itu ada tari toka ya. Oh, sudah, tari toka sudah, sama saja tadi ya. Nah, do chiraga, oh ya, nomor 357 ya minasang, yang mana dan artinya ya, untuk membandingkan dua hal dan menanyakan mana yang lebih unggul gitu. Artinya antara A dan B mana yang lebih gitu. Jadi saya contoh kalimatnya seperti ini ya, misalkan kayak hito kochato do chiraga shuki desu ka gitu, antara kopi dan teh yang mana yang lebih kamu suka gitu. Membandingkan dua hal ya minasang.
Oke, 358 ada to, dewa, ja, dan subjek yang misal digunakan untuk menetapkan dua hal ya yang sedang dibandingkan sebagai topik utama pembicaraan yang misal artinya jika dibanding A antara A dan B gitu kayak bingung memilih ya. Contohnya Nihongo to eiga to dewa dochira ga muzukashi desu ka gitu. Jika dibanding antara bahasa Jepang dan bahasa Inggris mana yang lebih susah gitu. Nah, perbandingan ya misalnya membandingkan gitu. Oke, lanjut untuk endes nandes sopan yang menegaskan minasang. Nakeyobi ya. Sini ya. Nakeyoshi sumaseng. Digunakan untuk memberikan penekanan saat menjelaskan suatu alasan dan situasi atau menjadi penjelasan gitu soalnya atau sebenarnya gitu ya artinya misal contoh kalimatnya seperti ini atama ga itain desu soalnya kepala saya sakit gitu gampang ya misal. Nah terus di sini sego ada no dan na nona. Nah jika kalian mendengar orang nih Honjin atau apa ngomong ada no gitu artinya ada gas-gasnya gitu ya agak ngegas gitu omongannya. Nah jadi bentuk sering dipakai oleh wanita atau anak-anak di akhir kalimat juga bisa ya. Contohnya doshite konai no kyou wa isogashi no, kenapa tidak datang gitu soalnya hari ini sibuk jawabannya gitu ya. Kenapa tidak datang gitu agak negas ya agak kenapa tidak datang gitu ya yang kita cuma nggak seperti marah cuman agak ngegas dikit gitu ya. Oke, lalu di sini 361 ada tabun kamu masih yang mungkin yang minasang digunakan untuk menyatakan tebakan atau kemungkinan tentang sesuatu hal mungkin atau sepertinya. Contoh kalimatnya seperti ini. Kamu masing ya. Contoh untuk kamu masing dulu ya. Ashita wa tabun ameka mau masing besok mungkin hujan. Nah, untuk yang contoh yang desho atau sepertinya ya misal gogo kara hareru desho. Sepertinya siang akan cerah gitu. Sepertinya masih mengira-ngira juga sama seperti kamu masing ya misal. Jadi bunga ini ngeling sama kamu masing dan desho. Oke, masih ada berapa lagi ya yang belum kita bahas? Oh, made dan sampai made nih ya, belum. Oke, kita terakhir ya misal. Oke, lanjut. Jadi selanjutnya ada uchi nih ya minasang. Artinya selagi atau mumpung gitu. Pola kalimat ini digunakan untuk melakukan sesuatu sebelum situasi berubah atau waktunya habis. Contoh kalimatnya jadi berarti selagi situasi saat ini masih berlangsung atau mumpung gitu belum terlambat ya minasang. Contoh kalimatnya seperti ini. Nihon ni iru uchi ni Fuji sang ni noboritain desu. Ya, jadi selagi ada di Jepang gitu, saya ingin mendaki Gunung Fuji gitu. Mumpung ada di Jepang ya, pengen mendaki Gunung Fuji misalnya. Lalu kita fokus ke 365 minasang di sini ya. Ada I negatif, I positif, ne yo dan ka. Jadi bagus atau menyarankan digunakan untuk menyatakan sesuatu itu baik atau memberikan saran dan pujian kepada orang lain ya minasang. Jadi akhirannya digunakan untuk meminta persetujuan, lalu akhirannya untuk menegaskan informasi baru dan ka untuk bertanya atau menawarkan pilihan. Contohnya konokutsu wa desain ga ini sepatu ini desainnya bagus ya gitu. Seperti itu. Kita ambil contoh yang lainnya saja ya minasang. Lalu di sini ada na 366 fokus ke sini ada na dan na karena juga konfirmasi sifatnya agak kasar ya minasang. Digunakan untuk percakapan informal sehari-hari terutama oleh laki-laki ya minasang atau saat berbicara kepada diri sendiri gitu. Akhiran memberikan kesan tegas atau casual sementara karena digunakan saat ragu-ragu atau bertanya tanya pada diri sendiri kira-kira ya kenapa gitu. Contoh kalimatnya asta amega furu karena besok kira-kira hujan turun gak ya gitu.
Oke, lalu ada Seigo ya, nomor 300 tadi. Oh, ini 368 belum. Ada Teisho kata gitu, alangkah baiknya kalau digunakan untuk mengungkapkan rasa lega atau syukur minasang karena suatu hal yang terjadi dengan baik. Jadi penggunaan kata kerja bentuk te ditambah yokata desu, yang berarti syukurlah atau untung saja gitu. Ada contoh kalimatnya, Nihongo benkyou shita yokata desu, alhamdulillah bersyukur gitu. Saya telah belajar bahasa Jepang gitu ya. Oke, Seigo di sini ada made sampai atau made ini sampai. Bedanya apa sih? Jadi kalau ada menggunakan partikel ini di sini itu ada batas masa waktunya ya minasang, bukan simbol terjemahan ya. Jadi menunjukkan batas akhir suatu tempat ya, waktu atau kegiatan yang dilakukan. Jadi made berarti sampai, durasi waktu berkelanjutan, sedangkan made ini berarti paling lambat atau sebelum batas waktu tertentu. Contohnya goji made ni shukudai ode shite kudasai. Tolong kumpulkan sukudainya paling lambat jam 5 sore gitu. Nah, untuk made ini ada batas waktunya ya minasang. Oke minasang, sudah di penghujung ya, karena ini adalah materi terakhir ya minasang. Oke minasang, dicukupkan sekian dulu ya pembelajaran hari ini, pengulasan materi hari ini. Semoga yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat untuk minasang semua. Untuk yang kurang jelasnya dimohon maafkan ya. Ambil yang baiknya saja, yang buruknya jangan diambil. Oke minasang, saya Royani pamit undur diri.